Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang menjelang sore ini kita kembali berkumpul dalam rangka kajian. Sama-sama kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hukum-hukum ibadah. Salam dan salam telah kita turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik jemaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kembali kita bisa bertemu setelah kurang lebih 2 bulan yang kita dalam tanda petik berpisah, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sore ini kita akan melanjutkan apa yang sebelumnya pernah kita mulai dalam buku Bulughul Maram yang membahas tentang hadis-hadis fikih. Baik, kita langsung saja. Sebelumnya kita sudah baca bab taharah, kemudian kita masuk ke bab sholat. Nah, sebelum masuk ke pembahasan sholat yang lebih rinci, sebelumnya ada pembahasan tentang azan. Meskipun sebenarnya secara praktis ini lebih ke laki-laki, tapi secara teori ilmu pengetahuan juga tidak ada salahnya diketahui oleh kaum wanita atau perempuan. Azan kan tak perlu dijelaskan lagi ya, sudah kita tahu semua. Cuman yang jadi pembahasan dalam buku ini adalah dalil-dalil yang menjadi petunjuk bahwa azan itu memang disyariatkan. Di sini akan disebutkan hadis dan juga tentu akan ada beberapa perbedaan pandangan yang terkait dengan azan. Baik, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdurrabbi radhiyallahu anhu. Riwayat dari Abdullah bin Abdurrabbi, qala tawafani wa ana naim. Sebenarnya hadisnya panjang, cuma di sini sepotong saja. Tawafani wa ana naim rajulun. Jadi dalam tidur saya melihat ada orang yang berkeliling, bertawaf gitu di sekeliling saya. Faqala taqulu Allahu akbar Allahu akbar. Dia bilang ke saya, bilang Allahu akbar Allahu akbar. Diajari Allahu akbar Allahu akbar, sebuah bacaan seperti itu. Fadzakara al-adzan, kemudian selanjutnya sampai akhir. Bitarbi takbir, takbirnya 4 kali. Bighairi tarji wal iqamatu furada, kemudian asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah 1 kali. Bighairi tarji atau bighairi tarji, tanpa ada pengulangan. Wal iqamatu furada, kemudian diajarkan juga tentang iqamat itu satu-satu, jadi tidak diulang. Nanti akan ada hadis yang menjelaskan bahwa melengkapi hadis ini bahwa asyhadu an la ilaha itu double, 2 kali. Ini baru 1 hadis. Qamatnya itu katanya 1 kali saja, tunggal begitu. Illa qad qamatis shalah, kecuali ketika mengatakan qamatis shalah itu double. Ya. Qala falamma asbahtu, ketika sudah pagi, ataitu Rasulullah SAW, saya mendatangi Rasul SAW. Faqala innaha laruya haq, itu adalah mimpi yang benar. Sebenarnya hadisnya panjang, intinya bahwa waktu itu masalah penentuan waktu sholat itu masih diperdebatkan, didiskusikan sama umat Islam waktu itu. Ada yang mengatakan bahwa pakai apa itu lonceng, terus dikatakan itu kan punya orang Nasrani, mirip gitu. Ada yang mengatakan pakai trompet saja, suara gitu kan, itu kan sama dengan orang Yahudi. Bagaimana kalau ada api, ada api atau suara begitu? Itu kan punya orang Majusi.
Nah kemudian ada mimpi seperti ini akhirnya dibenarkan oleh Rasulullah. Sebenarnya disyariatkannya azan itu bukan karena mimpi tadi, tapi karena adanya wahyu dari, maksudnya Allah mewahyukan kepada Nabi SAW untuk membenarkan apa itu mimpi tadi. Jadi bukan karena mimpi, dan memang itu hanya sebagai wasilah saja, mendukung saja, karena biar ada mimpi kalau tidak dibenarkan oleh Nabi juga tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum disyariatkannya azan. Maka ada hadis-hadis yang akan menjadi dalil sebenarnya disyariatkannya azan. Ini hanya salah satu dari ini hadisnya. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Sahihah wa Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Ini hadisnya sahih. Wa zada Ahmad fi akhirih. Imam Ahmad menambahkan di ujungnya kisah taqul Bilal fi adzan al-fajr, tentang kisah perkataan Bilal di azan fajar, as-salatu khairum minan naum. Nah, di azan subuh itu sebenarnya ada perdebatan bahwa yang ada tambahan as-salatu khairum minan naum itu di azan yang pertama atau yang kedua. Kita sudah pernah bahas bahwa Bilal itu adalah muadzin sebelum subuh, Abdullah bin Maktum yang kedua pada saat subuh. Tapi kemudian disimpulkan bahwa kan akhir-akhirnya itu di akhir kalau diawali kan dua, kemudian ditinggalkan azan yang pertama, akhirnya kemudian yang as-salatu khairum minan naum tetap diikutkan di azan yang kedua yang beredar sampai saat ini. Meskipun saya lihat masih ada yang azan yang pertama itu masih sebagian begitu. Sebagian juga mengganti dengan tasbih atau mungkin bacaan-bacaan yang lain. Tapi intinya as-salatu khairum minan naum itu sudah menjadi tradisi dan menjadi bagian dari azan itu. Kemudian hadis lain wa Ibnu Khuzaimah an Anas radhiyallahu anhu qala min as-sunnati idza qala al-mu'adzin fi fatil hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Ini ada hadisnya yang menegaskan bahwa sunnah termasuk sunnah jika muadzin sudah memandangkan hayya 'alal falah, maka dia membaca as-salatu khairum minan naum 2 kali juga. Itu riwayat atau hadis yang menguatkan bahwa ternyata memang as-salatu khairum minan naum bukan hanya sebatas tambahan-tambahan orang saja. Wa Nabi Mahdzura radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tadakara fi tarjih. Jadi Abi Mahdzura ini sebelum Islam itu dia suka ngejek orang azan. Orang Islam azan dia ikuti, tapi ternyata suaranya bagus. Nah, akhirnya Nabi manggil dia. Tadi kok kedengeran ada suara yang bagus. Akhirnya dengan berkat doa Nabi dia langsung masuk Islam dan disuruh jadi muadzin gitu. Nah, ketika itu terus dibilang ajari saya begitu, lafaz azan itu terus diajari sama Nabi. Fadzakara fihi tarjih. Disitulah kemudian menjadi dalil bahwa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah itu 2 kali. Kalau hadis pertama tadi kan mimpi itu sudah 1 kali. Nabi ajarkan siapa ini Abu Mahdzura itu 2 kali tarjih. Jadi ketika dia bilang asyhadu an la ilaha illallah pelan, yang keduanya baru biasanya dikeraskan atau dipanjangkan. Akhrajahu Muslim walakin dzakara takbir fi awwalihi marratayn faqat. Tapi katanya di awal cuma takbir itu 2 kali. Meskipun demikian di hadis pertama disebutkan 4 kali, makanya sekarang itu takbir 4 kali tapi kedengaran 2 kali kan ya. Allahu Akbar itu sama-sama 1 kali, padahal itu 2 takbir. Kemudian diulang lagi totalnya 4 takbir. Jadi bisa dikatakan hanya 2 takbir 2 kali berulang, tapi isinya takbirnya 4. Warawul khamsatu fadzakarahu murabba'an. Tapi ada riwayat dari imam yang 5 disebutnya murabba'an 4 kali. Tapi intinya apa yang ada sekarang itu sudah benar sesuai dengan hadis-hadis yang ada. Baik, hadis berikutnya wa an Anas radhiyallahu anhu qala umira Bilal an yashfa'a al-adhan syaf'an. Jadi Bilal itu disuruh untuk menggenapkan bacaan azan, wa yutiral iqamah, kemudian kalau qamat itu janji maksudnya satu-satu. Illa iqamah kecuali
al-iqamah, yakni qad qamatis shalah, itu menegaskan atau menambahkan keterangan dari hadis sebelumnya. Wanasa yang Nabi SAW, ada yang mengatakan tadi kan tidak disebutkan siapa yang suruh, di hadis lain dikatakan Nabi yang dulu bilang begitu. Wa Nabi Juhaifah radhiyallahu anhu, dari Abu Juhaifah berkata, Ra'aitu Bilalan yu'adzinu al-tafarrufa. Saya melihat Bilal itu azan, kemudian saya memperhatikan mulutnya, bagaimana gitu ini apa? Gerakan mulutnya, hauna begitu. Wa isbi'ahu fi udhunayhi, kemudian dua jarinya diletakkan di telinganya. Rawahu Ahmad itu wasahah hadis sahih. Ada riwayat dari Ibnu Majah, wa ja'ala isbi'aihi fi udhunayhi, dua jarinya itu di telinganya. Cuman masalahnya di dalam hadis tidak disebutkan jari yang mana. Makanya ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan jempol, kemudian Imam Nawawi mengatakan telunjuk begini. Katanya sih ya, kalau ditutup telinganya itu bisa lebih panjang suaranya, kemudian lebih merdu suaranya, katanya seperti itu. Makanya kalau kita lihat orang azan ditutup telinganya begitu. Juga mungkin biar kita mendengar suara-suara yang lain, kalau seandainya ada yang bisa mengganggu seperti itu. Tapi intinya itu sunnah. Wali Abi Daud, ada riwayat lain dari Abi Daud, lawa'unqahu, dia memutar sedikit lehernya, lamma balagha hayya 'alas shalah, ketika sudah sampai pada bacaan hayya 'alas shalah, dia ke kanan sedikit, yaminan wa shimalan, berarti hayya 'alal falah dia ke kiri, walam yastadir, tapi enggak sampai muter. Jadi jangan sampai ada yang paham kalau dia lawa'un bahu kiri kanan, jangan sampai dia azan muter gitu kan. Makanya dikatakan walam yastadir, dia tidak sampai berputar. Ya jemaah yang sholat mungkin ketika itu kan belum ada apa itu besar suara, jadi biar yang yang daerah sana dengar kiri kanan begitu, adalah sholat terus jalan pada begitu. Tapi intinya juga itu termasuk sunnah dalam azan. Ya sekali aja suatu saat mungkin di rumah ngajarin azan sama anaknya begitu. Wan Abi Mahdzur, kembali kepada Nabi SAW, aja berusul fa'ala mengatakan. Ini juga sama seperti tadi, bahwa Nabi ketika itu takjub dengan suaranya ini Abu Mahdzur, meskipun belum Islam, karena ada juga sih untungnya ya, ngejek umat Islam tapi ternyata jadi dapat hidayah, jadi wasilah dapat hidayah. Kemudian diajarkan azan, dan itulah menjadi dalil bahwa azan itu bukan hanya sekedar hasil dari mimpi ya, dari Nabi mengajarkan. Wa Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah berkata, "Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah sholat di belakang Nabi, sholat Idain, dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha, ghairu marrah, berarti bukan hanya satu kali atau dua kali. Bighairi azan oleh iqamah, tanpa azan juga tidak qamat." Jadi hadisnya bahwa salat Id itu tidak ada azannya, juga tidak ada iqamatnya. Makanya diganti biasanya dengan apa sih bahasanya ya kalau di sini? Ya kayak as-salat jami'ah begitu. Nah itu sebagai pengganti iqamat. Sebagai pengganti iqamat bahwa salat akan segera dimulai. Salat jami'ah atau sama seperti di salat tarawih. Salat sunat tarawih rakaat jami'ah rahmah, itu sebagai pengganti iqamat. Kemudian wa Nabi Qatadah di hadis itu fi naumihim anis shalah. Jadi ini hadis tentang hadis panjang tentang Nabi ketika itu tertidur, akhirnya ketinggalan sholatnya, kemudian dia mau ganti. Tsumma adzana Bilal, kemudian Bilal itu azan. Fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi salat kama kana yasnaqul, seperti biasanya Nabi salat. Ini hadis yang mengatakan bahwa kalaupun tertinggal sholatnya tetap azan. Meskipun nanti ada hadis yang mengatakan ya nanti juga akan jadi fitnah kalau seandainya sudah pagi semua sholat subuh azan juga nanti akan jadi fitnah. Jadi memang ada beberapa pendapat, tapi secara tradisi umat Islam biasanya tidak melakukan. Ya apalagi biasanya yang telat itu sendiri dari rumah, dia tak perlu azan begitu.
cukup qamat saja. Kemudian An Jabir diriwayatkan Nabi SAW atal Musdalifah, dia mendatangi atau ketika itu Nabi Musdalifah fasalla biha al-maghrib wal isya, dia salat jamak antara salat maghrib dan isya bi adzan wahid wa iqamataini. Satu azan, dua iqamat, maksudnya ketika dia menjamak salat di waktu maghrib, dia azan sebelum maghrib, terus iqamat, kemudian setelah maghrib bangkit sholat isya tanpa azan, langsung qamat lagi. Meskipun di sini ada 3 pendapat sebenarnya ya. Ada yang mengatakan bahwa 2 azan, ada yang mengatakan qamat tetap, ada yang mengatakan 1 azan, ada yang mengatakan tidak azan. Tapi intinya yang menjadi tradisi 1 azan, 2 iqamat. Kalau menjamak sholat zuhur asar maghrib isya, ya pertama kan azan ya, kemudian sholat misalkan sholat zuhur, kemudian setelah zuhur berdiri iqamat, sholat asar, seperti itu. 1 azannya, 2 iqamatnya. Dari Ibnu Umar jamak Nabi sallallahu alaihi wasallam wal isya bi iqamah wahidah. Ada juga riwayat mengatakan bahwa 1 iqamat saja. Wazada Abu Dawud di sholat yang ternyata ada sambungan hadis itu bahwa 1 iqamat 1 sholat. Yang namanya juga 1 sholat ya pasti 1 qamat begitu. Walam yunadi fi wahidin minhuma. Di riwayat lain mengatakan bahwa tidak ada azan. Makanya tadi saya katakan ada 3 pendapat, ada yang tidak ada azan, ada yang 1 azan, ada yang 2 azan. Kalau qamat tetap satu-satu yang masing-masing sholat pakai qamatnya. Baik, wa an Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anha qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Bilal yu'adzinu Bilal itu azan pada waktu masih malam. Fa qulu wa syaqwa yunadi ummatu. Kalau Bilal azan maka minum sampai Ibnu Ummatum azan, karena waktu itu berarti sudah masuk subuh. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Wa kana rajulan a'mala yunadi hatta yuqala asbata. Ibnu Maktum itu adalah seorang yang buta dan dia tidak azan kecuali sudah dibilangin kalau waktu subuh sudah masuk. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu Bilal adzana qabla al-fajr. Suatu saat Bilal itu azan sebelum fajar. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menyuruh untuk pulang. Fainadi ala innal abdana, seolah-olah Bilal itu merasa kesal disuruh pulang. Terus dia bilang apa? Ala innal abdana. Terus nanti yang lain berarti orang pada tidur gitu kan, dibangun sholat tapi mana disuruh pulang. Cuma di sini rawahu Abu Dawud wa da'afahu, di sini dhaif. Makanya ini tidak membatalkan hadis sebelumnya bahwa azan subuh itu azan malam 2 kali, azannya Bilal itu tetap ada. Dan kalau sampai saat ini ada yang melakukan masih tetap dianggap sebagai bagian dari sunnah. Wa Nabi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza minda faqulu mithla ma yaqulu al-adzan. Ini sudah pernah kita bahas bahwa jika engkau mendengarkan azan maka ikutilah apa yang yang Anda dengar. Allahu Akbar, maka ikuti juga Allahu Akbar dan seterusnya. Kemudian wa Muawiyah mithluhu sama. Kecuali nanti hadis berikutnya mengatakan siwa al-hayy alataini, kecuali kalau muazzin membaca hayya 'alas shalah wal falah maka jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Mau sampai seterusnya juga la haula wala quwwata illa billah ta'ala azim. Itu sudah umum kita tahu ya. Wa Utsman bin Abi al-As qala ya Rasulullah ij'alni imaman qaumihim. Utsman bin Abi al-As berkata bahwa jadikanlah saya sebagai imam di kalangan kaumku. Maka Nabi mengatakan anta imamuhum, Anda jadi imam. Waktu di biarafihim, tapi kalau jadi imam perhatikan jadikan panutan orang-orang lemah, orang tua itu jadi panutan, maksudnya jangan terlalu lama begitu, jangan terlalu cepat juga. Wa takhif mu'adzinan la yafutu ala azamihi ajran, kemudian angkat muadzin yang tidak mengambil upah dari pekerjaannya itu. Cuma di sini perlu dipahami bahwa bukankah orang kan misalnya sekarang jadi nasi terus dikasih itu bukan karena dia azan tapi waktunya. Sama seperti orang misalkan jual sesuatu yang tidak bisa diperjualbelikan,
atau misalkan donor darah dikasih apa uang misalkan atau dikasih ditukar dengan susu, itu bukan karena darahnya tapi karena misalkan waktunya atau misalkan karena untuk mengganti dia dan seterusnya. Bukan bendanya yang diperjualbelikan, bukan azannya yang kita beli tapi waktunya, karena dia apa istilahnya memfokuskan diri. Kalau misalnya kita nggak pakai mazid, dia bisa kerja akan seperti itu ya. Nah itu yang perlu dipahami bahwa bukan semata-mata karena azannya tapi karena waktunya. Wa Malik bin al-Huwairits qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hadar bis salat falyu'adhdhin lakum ahadukum. Ini juga hadis yang menegaskan bahwa kalau datang waktu sholat, sudah masuk waktu sholat, maka hendaklah kalian azan. Kemudian hadis lain mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza adzanta fatarassal. Kalau anda azan fatarassal agak pelan. Kemudian wa idza aqamta, tapi kalau qamat wahdur agak cepat. Waj'al baina adzanika wal qawmi antara ma yaqulu al-akil min akli. Nah, interval waktu antara azan dan iqamah itu kira-kira orang makan sampai kenyang. Biasanya orang makan sampai berapa? Ya, 5 menit. Nah, ya 10-15 menit itu kira-kira. Jadi antara azan dan iqamah itu kira-kira 10 sampai 15 menit. Itu anjurannya begitu, dan biasanya kita lihat di musim seperti itu ya, sudah ada pengatur waktunya. Sedikit lagi, walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'adzin illa tawhid. Nah, tidak dibolehkan azan kecuali orang yang berwudu. Tapi ini tidak dikatakan haram, karena kalau kita baca buku-buku fikih ulama mengatakan bahwa ini hanya sebagai anjuran saja. Orang tidak ada wudunya bisa azan. Bahkan diperdebatkan bagaimana kalau orang junub, bahkan mengatakan kalau nggak ada yang bisa azan boleh orang junub azan. Tapi itu masih diperdebatkan, dan itu hanya dalam waktu darurat saja. Walau an Ziyad bin Harith qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang azan itu juga dia baca iqamah, kecuali dia serahkan yang lain karena ada halangan misalkan. Tapi pada dasarnya yang azan itu juga yang baca iqamah. Wala bi Daud min hadits Abdullah bin Zaid annahu qala ana ra'aytu ru'yan al-azan, saya melihat dalam mimpi maksudnya, wa ana kuntu uriduhu, saya menginginkan. Qala fa'ajib anta, makanya disuruh untuk melakukannya. Tapi di sini ada keterangan fi dha'fin, ada unsur yang membuatnya baik. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu al-mu'adzin amlahu bil adzan wal imamu amlahu bil iqamah. Ada hadis dari Nabi mengatakan yang punya hak untuk menentukan azan kapan azan itu sebenarnya muadzinnya, jangan disuruh begitu. Karena pastinya dia sudah tahu juga kapan mau azan. Wal imamu amlahu bil iqamah. Tapi soal iqamah yang punya penentu, yang menentu imam. Muazzin jangan coba-coba qamat kalau tidak ada ayat, kalau tidak ada isyarat dari imam. Kecuali misalkan kalau dari sudah bertahun-tahun ketika imam masuk masjid, itu berarti sudah siap, berarti tak perlu ada isyarat-isyarat apa. Yang penting ada kesepakatan sebelumnya. Tapi intinya soal iqamah itu haknya imam. Imam masuk, imam beri isyarat, berarti sudah bisa iqamah. Itu aturan dalam tata cara pelaksanaan khususnya azan dan iqamah. Wal Baihaqi nahu an Ali qali ada hadis lain yang menunjukkan wa Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu doa baina azan wa iqamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa antara azan dan iqamah itu makbul, tidak ditolak. Makanya kalau punya hajat tertentu biasakan baca doa antara azan dan iqamah. Bahkan misalkan antara maghrib dan azan maghrib kan ada masjid yang tidak ada qabliyahnya. Seorang muazzin itu juga hendaknya sedikit memberi waktu ya, jangan ketika setelah selesai azan langsung iqamah. Beri waktu jeda setidaknya untuk berdoa. Karena kata Nabi, doa antara azan dan iqamah itu la yurad, tidak ditolak. Artinya apa?
ya pasti diterima berada. Maksudnya mustajab, kemungkinan besar diterima. Yang terakhir, pembahasan tentang azan yang terakhir adalah Wa Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu berkata, kalau Rasulullah bersabda, man qala hina yasma'u nida, siapa yang membaca doa ini ketika azan atau selesai azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati was-salati qamna bi Muhammadin al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'at yaumil qiyamah. Siapa yang baca doa tadi, maka dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Jadi selain banyak membaca salawat, perbanyak baca doa ini minimal 5 kali sehari kan ya. Setiap selesai azan baca doa ini. Allahumma rabbana wassalatul qadimah wa sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah wa asma Muhammadin wa atta. Nah, itu tambahan saja. Karena di hadis ini cuma sampai situ, tapi ada tambahannya dan itu juga dianjurkan. Itu kalau kita baca buku-buku fikih yang lain itu ada. Apa itu? Maknanya dari wa'in dan la tuhliful akhrajahu al-arba'a. Ini hadisnya termasuk hadis yang kuat diriwayatkan oleh 4 imam sunan. Untuk pembahasan tentang azan, hadisnya di dalam buku ini sampai di situ saja. Mudah-mudahan sebenarnya sih ini hanya pengulangan ya, sudah sering kita dengar dan kita sudah tahu. Yang namanya juga ini perlu kita selalu ulang dan kita selalu ingat. Ini biar kita tidak lupa. Barangkali itu aja, dan kalau seandainya ada pertanyaan bisa kita bisa diajukan. Tapi kalau belum bisa dijawab nanti kita bisa ini ya, kita bisa jadikan PR buat kita sendiri. Ya, silakan. Salah satu syarat azan itu laki-laki. Qomat boleh, kalau azan hanya laki-laki. Kalau kita baca buku fikih di situ disebut wasyaratul azan wahdahu, maksudnya azan saja itu az-dzukura, laki-laki. Berarti kalau qomat tidak menjadi syarat, perempuan juga boleh qomat. Ini salah satu hikmahnya adalah yaitu biar seorang perempuan kan bisa jadi fitnah ya, bisa gitu ya, sehingga tidak dianjurkan untuk perempuan. Bahkan kalau di Timur Tengah ya, jarang mungkin kita dengar suara perempuan biar ngaji. Makanya di qari saya maksudnya saya tidak menafikan, tapi belum jarang ada qari perempuan. Kalau pun ada mungkin di komunitas atau majelis tadi oke lah perempuan semua. Tapi kalau umum seperti di Indonesia perempuan baca Quran itu ya maksudnya yang saya tahu itu tidak dipublikasikan. Makanya coba lihat qari internasional yang di rata-rata kan laki-laki ya, dan perempuan apalagi mau direkam. Kalau kita kan di masjid itu Mario Umpa gitu ya. Nah itu biasa aja, meskipun sebenarnya itu bukanlah hal yang pasti bahwa itu tidak boleh. Mungkin karena budaya mungkin pertama itu, karena mereka ketika dengar suara perempuan langsung copot jantungnya misalkan. Kalau kita beda ya. Makanya di sana juga di Arab Saudi pakai cadar gitu, karena yang perempuan itu ya beda gitu ya. Bahkan pernah dilarang perempuan nyetir mobil karena banyak kasus kecelakaan gara-gara fokus sama sopir yang lain gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah berubah. Jadi intinya ya, iya betul. Nah, jadi intinya ada unsur kewaspadaan, dan itu juga tidak terlalu ini lah ya, kalau perempuan harus azan tidak, maksudnya kan laki-laki juga banyak. Ya,
Ya, kita intinya perempuan di dalam Islam itu tidak azan karena syarat itu harus sudah salah satunya. Ustaz, ada yang mau bertanya. Kalau kita subuh sholat sebelum kita dengar azan, tapi udah waktunya sholat, sah nggak kita sholatnya? Buru-buru apa mau pergi apa bagaimana? Ya, salah satu kita akan bahas insya Allah ke depan atau pertemuan berikutnya baru syurut sholat. Termasuk salah satu syaratnya itu adalah mengetahui waktu masuknya sholat. Kalau sudah pasti, sudah yakin bahwa waktu sholat sudah masuk meskipun belum dengar azan, ya tetap sah sholatnya. Itu azan tidak ada masalah. Yang jelas waktunya sudah masuk, bukan masalah dengar azan atau tidak. Tapi jelas kalau waktu azan waktu sholat sudah masuk meskipun belum dengar azan, boleh sholat. Ya, sah. Misalnya kita pergi sholat berjamaah di masjid, mana yang lebih utama tahiyatul masjid dengan qobliyah subuh? Mana yang lebih utama? Qobliyah atau sunat subuh gitu ya? Tahiyatul masjid sama qobliyah subuh. Baik, kalau sekiranya hanya bisa memilih salah satunya, logikanya begini. Kalau tahiyatul masjid bisa dilakukan kapan saja asal masuk masjid. Kalau sholat sunat subuh hanya bisa dilakukan sebelum sholat subuh, berarti mana yang didahulukan? Kemudian hadisnya kan memang meskipun dia mengatakan baik, tapi intinya Nabi mengatakan sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Berarti itu juga mendukung bahwa lebih utama qobliyah subuh. Tapi saran saya kalau bisa orang yang dekat rumahnya setelah azan langsung sholat qobliyah di rumah, baru berangkat ke masjid sholat di masjid kan gitu ya. Yang dekat rumahnya akhirnya kalau begitu dapat hubungan. Jangan sholat di masjid semua, nanti di rumahnya tidak pernah ada sholat. Jadinya apa? Jadi rumah itu kayak kuburan. Kenapa? Karena hanya dijadikan sebagai tempat tidur. Sementara kematian dengan tidur itu sama. Ini apa? Kalau bukan saudara, ponakan begitu. Afulmon atau afulmon. Tidur itu saudara kembarnya mati. Nah, kalau seandainya rumah hanya dijadikan tempat tidur, ya sama bedanya sama kuburan apa? Karena saya sering sampaikan sama teman-teman yang di kos, yang mahasiswa khususnya ya. Kalau anda cuma misalnya punya tidur di kosan, di rumah atau di kamar, berarti itu sama halnya anda menjadikan kamar sebagai kuburan. Bedanya apa kuburan sama kamar? Kalau misalkan hanya dipakai untuk tidur saja. Jadi sekali lagi bahwa yang dekat rumahnya sholat qobliyah di rumah, baru sholat tahiyatul masjid di masjid. Satu lagi mengenai haid. Misalkan kita nih mandi haidnya, mandi bersihnya sesudah sholat asar. Saya pernah baca sesudah sholat asar, sesudah masuk waktu asar, dan kita diwajibkan sholat zuhur. Apa benar atau gimana? Apa sholat asar aja yang tadi yang sholat zuhur tadi lewat aja? Kalau yang saya tahu sih begitu ya. Mungkin mereka juga ada data, tapi yang saya tahu harusnya asar aja. Karena bersihnya baru asar. Kecuali mungkin ada hal lain sengaja seharusnya dari pagi sudah bersih, tapi mandinya asar misalkan. Ya bisa jadi ada hal lain. Ya kalau begitu, kalau sudah pasti bahwa di pagi itu sudah bersih, yakin, tapi menunda sampai asar, ya
Misalnya seperti itu ya berarti suhunya harus dilakukan. Biasanya kan begitu Kak, bisa melihat situasi gimana reaksinya. Iya makanya perempuan itu harus beristihad dan itu nanti pertanggungjawabannya di akhir. Iya. Kalau boleh saya tambahin begini, mungkin dari Arabia, bukan satu dua orang aja bertanya seperti itu, banyak. Jadi ada orang yang menyatukan antara sholat zuhur dengan sholat asar karena setelah haid, karena mandi. Itu yang saya baca di keterangan kita Sayatul Akhyar. Itu kalau waktunya 15 menit sebelum asar kita sudah mandi, dan spare waktunya itu 5 menit itu bisa untuk sholat sampai waktu datangnya asar, maka orang ini wajib untuk sholat zuhur. Tapi ketika dia mandinya 5 menit lagi mau masuk ke asar, dia baru mandi. Nah ini tidak ada kewajiban, jadi diambil spare mandi itu 10 menit. Kemudian ada spare 5 menit lagi masuk ke asar, maka itu dia wajib mandi, dia wajib sholat zuhur. Setelah sholat zuhur tiba-tiba azan kan, setelah selesai baru sholat asar itu buat. Mungkin seperti itu. Kalau itu ada emang. Jadi lihat waktunya. Tapi kalau mandinya waktu asar, kita tidak usah sholat zuhur, tidak usah. Yang sebelum asar aja kita mandi, kalau spare-nya waktu mau asar itu 5 menit lagi kita baru masuk kamar mandi, itu tidak ada kewajiban sholat zuhur. Apalagi kalau mandinya di waktu asar. Seperti itu. Yang lainnya juga. Intinya 10 menit itu ya sebagai Iya. patokan. Patokan, ya. Jadi kalau 10 menit sebelum asar mandi berarti itu masih wajib sholat 5 zuhur menit ya. ada waktu untuk sholat ke Iya. asar. Nah itu bisa. Berarti kalau tinggal 5 menit masuk asar baru mandi berarti itu tidak wajib sholat zuhur. Itu saya dapat pengetahuan ini dari sekolah fikih, di sekolah fikih yang punya Ahmad Sarwan. Beliau kita ngaji setiap minggu 2 kali tentang banyak emang Ustaz, ibu semua permasalahan tentang haid ini harus sekali mandinya lah, jalan atau gimana. Ustaz, kan kalau sholat tahiyatul masjid itu kan bisa kapan saja kita lakukan kan. Terus kalau misalnya kita biasa melakukannya gitu, ternyata kita kayak tadi posisinya sholat terus kan dia kita cuma bisa qobliyah. Terus bisa nggak kita melakukan setelah sholat Sholat tahiyatul masjid syaratnya sebelum duduk. Kalau sempat duduk berarti batal. Harus keluar dulu berarti keluar masjid baru masuk baru ya diakalnya ya karena setiap masuk masjid itu dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Bahkan saking ininya, saking pentingnya juga Nabi SAW ketika ada orang misalkan sholat Jumat telat sudah khutbah kan, terus Nabi menganjurkan untuk sholat 2 rakaat cepat khafifatayn, tidak usah berpanjang, itu tahiyatul masjid maksudnya. Nah itu juga ya. Ya maksudnya jangan seperti biasa. Ada inilah. Nah, kalaupun baca surah pendek ya kalau nanti jangan sampai baca. Ya orang sudah selesai khutbah kita masih sholat. Jadi intinya tahiyatul masjid syaratnya sebelum duduk. Kalau mau ya berarti harus keluar dulu baru. Biasanya itu saat khutbah ya, karena Nabi kan begitu, biar juga katanya ya tangan tidak goyang-goyang, dan itu sunnah sebenarnya. Mungkin kalau misalkan ada yang berani mau menyerah kan bisa dipukulkan, itu mungkin hikmahnya ya, tapi intinya dalam hadis itu dianjurkan pakai tongkat dan itu makruh untuk tangan bergerak seperti celana biasa.
Itu untuk salah satu yang ini membedakan antara acara biasa sama khutbah. Karena makanya di khutbah itu nggak boleh ada yang lucu. Jangan sampai khutbah bikin orang ketawa, tidak boleh. Bisa membanggakan apa namanya yang khutbah itu sendiri. Pokoknya bahkan sebenarnya di khutbah itu ceramah tidak ada yang lucu begitu ya. Kalau katanya mau lucu ya sekalian udah yang kemudian itu istilah. Jangan dicampur sama ini. Nah, beda kalau kita di Indonesia karena dari awal sudah terbiasa, jadi ketika orang ceramah serius malah ngantuk gitu ya. Dan sebenarnya penyakit, bukan karena kebiasaan. Nah, mengubah kebiasaan ini susah. Makanya kita harus kita boleh bercanda tapi jangan berlebihan. Saya pernah melihat dari Ustaz yang sampai sekarang masih terkenal, dan terkenal itu gara-gara pernah ada ceramah yang viral. Fedrik takziah, dia 2 jam ceramah tapi isinya ketawa semua. Dan sebenarnya itu tidak etis. Orang tuan rumah berbagi berbuka, kan orang yang malah pada ketawa. Ya betul, niatnya menghibur tapi tidak seperti itu caranya. Karena hiburan yang sesungguhnya itu yang membuat hati tenang. Tapi kalau cuma ketawa saja, pertama hati bisa mati. Maksudnya hati yang keras. Yang kedua setelah ceramah selesai, ini lagi. Ya coba memberikan makna apa, menjelaskan makna. Mungkin sekali ada yang lucu tapi tidak seperti itu. Karena baik dari omongan atau tingkahnya itu memang membuat orang ketawa. Makanya khususnya di khutbah Jumat, karena itu kita ada di atas mimbar yang mewakili Nabi SAW, tidak boleh ada yang lucu di situ. Nah, beda kalau misalkan kajian kursi sama biasa oke lah, karena kadang-kadang memang perlu itu ya ngatur. Tapi kalau khutbah mau ngatur ini terserah itu boleh. Karena masalah, cuma dia ketinggalan pahala yang besar gitu. Karena memang yang penting dalam khutbah itu adalah takwa tadi. Makanya ada beberapa ungkapan yang berulang itu terus disampaikan. Takwa dan itu dalam terus di awal. Di akhir apa? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Itu sebenarnya kalau kita terapkan konsisten di ini 2 ayat ini, orang jadi baik semua. Pertama kita takwa, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian ada orang muslim tapi mati dalam keadaan kafir misalnya. Jadi kita itu konsisten dalam menjaga identitas keislaman kita. Yang kedua itu Allah yang adil, kita harus adil, harus berbuat baik, nggak boleh berbuat buruk. Coba kalau ini diterapkan, tapi kan kadang-kadang cuma lewat aja begitu. Dan makanya ini yang selalu diulang dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi seperti itu.